di sini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan guna mungkin diskusi atau sharing seputar magister akidah dan filsafat Islam yang mungkin bagi para peneliti asatid Dr. Muhammad Faisal dan Ustaz Ariandi magister mungkin akan menyambangi beberapa tempat barangkali, dan pada kesempatan kali ini tiba di Universitas Darussalam Gontor. Sekali lagi kami mewakili dari Pasca dan Unida mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum wa qudumikum. Insyaallah format acara pada malam hari ini kita mulai dari pembukaan, kemudian kita awali dengan basmalah. Bismillah, supaya acara ini berjalan secara hikmat dan penuh barokah. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada Al-Ustaz Dr. Jarman Raisi memberikan sedikit sambutan sebagai tuan rumah, dan beliau ini sebagai asisten direktur 1 pasca sarjana plus merangkap sebagai kaprodi AFI doktoral. Jadi kurikulum tentang AFI barangkali beliau nanti akan menjelaskan secara detail ya di Unida ini, dan masih merangkap yang lain, kita sebutkan dua saja untuk beliau. Kemudian nanti kita minta sambutan dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Faisal untuk menyampaikan sekelumit kata, penjelasan dan lainnya di forum ini. Kemudian nanti forum yang ketiga kita diskusi bebas seputar kurikulum magister akidah filsafat Islam. Kemudian terakhir penutup. Kemudian kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Saya persilahkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Jarman Raisi untuk memberikan sambutan dan kelaimatnya. Fadhal. Izin Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa bersilaturahim dari keluarga besar Pasca Sarjana Unida Gontor dan Pasca Sarjana UIN Sumut pada hari ini 25 September 2022. Berharap mudah-mudahan pertemuan silaturahim pada malam hari ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabb. Selanjutnya kami mewakili dari Bapak Direktur Dr. Muhammad Khalid Musleh yang kebetulan pada malam hari ini beliau punya acara yang tidak bisa ditinggalkan karena ada webinar yang sama waktunya, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk bisa menerima antum semuanya dari UIN Sumut. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dalam menerima kami. Sebelum nanti kita berdiskusi, dan nanti kami juga tidak tahu persis apa yang akan ditanyakan ya. Tapi dalam momen ini di sana sudah ada judul dengan tim peneliti, nampaknya akan banyak yang diteliti Pak Rian. Perlu kami mengenalkan Ustadz ya. Jadi secara struktur untuk di Pasca sekarang hari ini direkturnya itu Pak Dr. Muhammad Khalid Musleh. Beliau ini dari S1 sampai S3-nya di Mesir. Dan kebetulan saya juga diamanai untuk menjadi wakil beliau
asisten direktur bidang akademik, sekaligus tadi sudah dikenalkan Pak Rian, sekaligus merangkap Kaprodi S3. Kalau saya itu dulu sekolahnya kemana-mana, dari pesantren ke pesantren. Jadi saya dulu sebelum masuk Gontor di pesantren Arisalah sampai tamat, saya ngulangi lagi di Gontor 3 tahun, tamat KMI lagi, kemudian di ISID, IPD dulu, IPD kemudian ISID sampai S1, kemudian setelah 12 tahun baru ketemu S2, baru masuk di PKU itu. Jadi setelah 13 tahun 12 tahun baru S2, kemudian melanjutkan S3 di Surabaya, dan sekarang kembali membantu di Unida ini. Kemudian wakil direktur 2 bidang penelitian yaitu Dr. Adib Fuadi, yang kebetulan pada malam hari ini belum tidak berkenan hadir karena istrinya sakit. Kemudian Ustadz Rian ini Kaprodi AFI S2. Sebelumnya melalang melintang juga membantu kami di S3. Di Pasca ini ada 3 untuk S2, Prodi AFI, kemudian PBA dan HES. Sementara S3-nya baru 1. Untuk akreditasinya, kalau S3 ini alhamdulillah mengikuti akreditasi 9 standar itu. Yang pertama kali. Jadi pertama kali yang melakukan 9 standar mungkin di S3 hanya Unida. Mungkin yang pertama kali. karena itu uji coba yang pertama. Jadi alhamdulillah dengan nilai baik sekali. Jadi mungkin dulu kalau di standar 7 kira-kira udah dapat A kira-kira. Tapi ini karena ini standar 9 itu ada syarat perlu, nampaknya tidak bisa untuk unggul. Kemudian S2-nya alhamdulillah dapat nilai A, dan ini baru saja ini progres dapat IPPA-nya lolos dan akan IHSK. Artinya lolos itu secara sistem kita sudah aman. Per tanggal berapa? 13 September. Kemudian prodi PBA ini baik sekali, kemudian HES juga baik sekali. Ini prodi yang ada di sini. Kalau jumlah alumni untuk S2 ini AFI kurang lebih sekarang itu hampir berapa ya? 200 ya? 204. Ya, kurang lebih 200-an. Kalau yang S3 baru sedikit ini, baru 4 orang. Kalau PBA kurang lebih 250-an ya. Rata-rata kurang lebih. Nah, yang HES paling sedikit ini. HES itu sekitar hampir 100 karena baru 3 tahun 4 tahun ya. 4 tahun jalan. Pun misi Pasca ini yang jelas linear dengan Unida. Visi misinya linear dengan Unida. Unida itu punya komitmen untuk mengembangkan tradisi keilmuan yang mengacu pada islamisasi ilmu pengetahuan. Itu ditopang dengan sistem pesantren dan pusat kajian bahasa Al-Quran. Jadi jargon kita itu 3 itu. Jadi sistem pesantren, kemudian pusat islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian pusat kajian bahasa Al-Quran. Nah, di Pasca ini mau tidak mau juga harus menginduk ke situ. Sementara fokusnya di Pasca memang islamisasi ilmu pengetahuan. Kalau di level S1 itu hanya sebatas pengenalan ya. Sebatas pengenalan, tapi untuk di S2 itu islamisasi itu bentuknya komparasi. Membandingkan antara konsep Islam dan konsep Barat. Tapi kalau sudah masuk S3 itu adalah menghadirkan temuan-temuan. Jadi temuan-temuan baru dari itu.
Ini yang sekarang dikembangkan oleh UNIDA. Maka semua tesis disertasi khususnya yang AFI ini arahnya ke sana. Begitu juga yang bahasa Arab, begitu juga yang HES itu ke sana. Hanya sampai sejauh mana Islamisasi itu berjalan ya, menurut yang melaksanakan di sini ya kita serba kurang. Kita selalu berusaha yang terbaik, tapi nampaknya yang dicita-citakan oleh Pak Rektor kita belum apa-apanya, belum ada apa-apanya. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat kanan kiri, ya belum ada yang menggunakan tema Islamisasi itu. Sekalipun mungkin di Malaysia mungkin belum ada. Di Malaysia hanya sebatas wacana dan konsep, tapi kita sudah melakukan kurikulum. Jadi kurikulum dari S1, S2, S3 itu struktur keilmuannya sudah betul-betul dibangun dan itu ada bagian sendiri. Maka untuk menguatkan visi misi tadi, kalau di kepesantrenan memang ini ditangani oleh Direktorat Kepesantrenan, DKP di sini. Jadi itu mengacu kepada indeks IPKS itu indeks pesantrenan. Indeks pesantrenan itu ada kumnya juga. Di sini ditampung menjadi dalam akpam, angka kredit penunjang akademik. Kemudian ada bahasa, kemudian ada Islamisasi. Semuanya masuk ke sistem kurikulum. Jadi lulusan di sini sekarang ini mungkin beda dengan dulu ya, S2. Sekarang tahun berapa dulu selesai? 2014 ya. Berarti bawah saya 2 tahun. Jadi beda dulu dengan sekarang. Nih, Ahlan Ustaz Adib. Ini Bapak Wakil Direktur 2 kita. Iya. Terima kasih. Kita baru mulai kok Pak Adib. Ini saya baru mulai menerangkan akpam tadi. Jadi dulu belum ada akpam. Jadi mulai di UNIDA itu sudah mulai berjalan sampai hari ini. Jadi angka kredit penunjang akademik ya, itu sekarang lulusan UNIDA baik S1, S2, S3 punya itu. Jadi bukan hanya semata IPK yang IPK-nya berapa gitu, tapi di sini perpaduan. Jadi setiap semester mahasiswa harus lulus akpam. Minimal untuk S1 itu 200. Pasca juga gitu. Minimal harus mengumpulkan kredit poin 200 dari apa saja, dari kegiatan pengabdian, pendidikan, penelitian itu semuanya direkod dan sudah masuk ke sistem kita. Jadi nanti mahasiswa dikatakan bagus, baik. Nah, di sini kalau ada keseimbangan itu IPKS dengan IPK tadi. Ada yang IPK-nya tinggi tapi akpamnya jeblok, tidak masuk kategori mahasiswa yang bagus. Tapi kalau 2 poin ini bisa seimbang dan itu tinggi, itulah yang terpilih. Ini dari sisi akpam, alhamdulillah ini sudah mulai settle ya. Sudah mulai settle dan ini menjadi kita. Istilahnya ke dalam bahasa akreditasi itu IKT. Ya. Indeks kinerja tambahan ya. Apa? Kinerja atau? Indikator kinerja tambahan ya. IQ-nya sudah banyak kan. Dulu saya juga tidak kenal apa IQ itu. Sekarang dipaksa untuk mengenalkan itu. Kalau itu dari sisi akpam ya. Kemudian dari sisi penelitian ya kita acuannya semuanya ke ini, ke 3 tema itu. Tapi sekarang yang di pasca
itu yang dominan ya Islamisasi ilmu pengetahuan. Maka semua judul-judul tesis kita rata-rata ke situ. Yang mengangkat masalah kepesantrenan itu sangat sedikit sekali. Kecuali yang bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab itu memang ranahnya prodi PBA ya. Ini kalau dari sisi itu. Kemudian alhamdulillah ini kalau dari sisi SDM ini kita terus berupaya, sekalipun di sini ya untuk sesuai dengan target untuk unggul itu kita masih jauh. Jadi syarat-syarat SDM untuk unggul kita perlu banyak nilai, banyak profesornya, banyak lektor kepalanya dan sebagainya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kita belum sesuai dengan standar yang diharapkan oleh internasional, tapi sekalipun demikian kita sudah punya ada kebanggaan yang kita miliki. Semua tesis disertasi kita pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Sampai S1 juga seperti itu. Barangkali ini yang saya sampaikan sebagai mukadimah. Saya tidak tahu persis, nanti mohon nanti kalau memang kita lanjutkan, nanti kersani pun apa nanti oleh beliau. Nanti kita sampaikan Pak Rian, mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut dengan diskusi. Kira-kira sebagai mukadimah pengenalan pasca kita seperti itu, kurang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertemuan kita malam hari ini berangkat dari penjelasan singkat yang disampaikan oleh Ustaz Jarman tadi. Jadi memang suratnya itu hanya berhenti di sekretariatan pasca sarjana dan Ustaz Jarman belum membaca itu, tapi tadi sudah bisa menangkap ya. Jadi kita akan membedah kurikulum magister akidah filsafat Islam Unida yang memang dimulainya dari visi Unida tadi, bahwa Unida ini menjadi universitas yang bersistem pesantren yang punya cita-cita bermutu, berarti sebagaimana yang tercantum dalam piagam wakaf oleh para pendiri dulu dari Murti pesantren pelajaran dan sholat. Kemudian Unida ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini memang orientasinya kepada islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer itu. Kemudian yang kedua, Unida ingin menjadi pusat kajian bahasa Al-Quran, yang kedua-duanya berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada umat itu. Jadi keywordnya kalau boleh kita simpulkan, visi Unida ini bermutu berarti dalam islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Sehingga dari sini nanti akan lahir visi pasca sarjana dan visi keilmuan prodi. Jadi dari prodi magister, kemudian pasca dan Unida itu terhubung. Meskipun tadi sudah disampaikan Ustaz Jarman, untuk menuju ke unggul memang kami masih berproses. Kaitannya dengan tuntutan 9 standar itu memang kami juga belum lama, artinya baru-baru saja mengenal tentang tuntutan itu. Kami masih berproses, terutama di poin kepangkatan saja, jabatan fungsional dan kepangkatan para dosen, doktor-doktor yang sudah selesai S3 kami pacu, Universitas Pacu, untuk kemudian mengejar kepangkatan dan jabatan fungsional itu. Ada yang sudah hampir sampai kepada guru besar, ada yang masih rektor kepala, dan masih banyak yang di lektornya terus berproses, tak mengenal waktu, tak mengenal usia, sampai yang harus berkali-kali ikut di acara Serdos. Sebelum Serdos itu ada in-passing dulu Ustaz ya. Dan Ustaz Jarman melalui itu proses in-passing sampai kemudian Serdos dan seterusnya. Memang betul tadi apa yang disampaikan Ustaz Jarman, untuk menjadi unggul kami di Pasca dan di Unida secara keseluruhan ya masih berproses.
menuju unggul yang kita inginkan di tahun 2025. Makanya insya Allah Ustaz, di antara beberapa prodi ini yang sudah dapat nilai A dari Ban PT dan lembaga swasta akreditasi itu Lamdik ya, yang sudah A memang kita upayakan untuk kemudian konversi mengajukan ISK menjadi unggul. Salah satunya prodi AFI Magister ini Ustaz, yang tadi sudah disampaikan sama Ustaz Jarman. Per tanggal 13 September kemarin kita sudah dapat surat cinta dari Ban PT. Alhamdulillah kita terima surat cintanya. Lolos PEPA Ustaz, yang insya Allah nanti akan mendapatkan SK perpanjangan di tanggal 22 Mei 2023. Jadi mungkin 5 atau 6 bulan sebelum jatuh berakhir masa kadaluarsanya, kita sudah dapat tembusan dari Ban PT dan akan mendapatkan perpanjangan di tanggal itu, Mei 2023. Setelah itu, karena aturannya memang harus 6 bulan dulu setelah mendapatkan surat perpanjangan, mungkin setelah itu kita akan mencoba melakukan konversi dari A ke unggul. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Jarman yang sudah memberikan sambutan dan penjelasan singkat tentang Pondok Modern Gontor, tentang UNIDA, Darussalam Gontor dan Pasca Sarjana UNIDA. Kemudian selanjutnya dari Ustaz Dr. Adib mau menambahkan? Kami persilakan. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, terima kasih atas kunjungan, mungkin bukan kunjungannya pertama. Sebelumnya UIN Sumatera Utara juga ada kunjungan juga waktu masih ISID kalau tidak salah. Kemudian awal-awal UNIDA. Alhamdulillah bertindak lanjut sampai saat ini, artinya kita di dalam mengembangkan keilmuan Islam senantiasa bisa bekerja sama, kemudian juga saling saling memberikan muatan-muatan positif baik UNIDA kepada UIN Sumatera Utara maupun juga UIN Sumatera Utara kepada UNIDA juga. Dan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada UIN Sumatera Utara atas kunjungan ini, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita kerjasamakan dalam hal mungkin juga penelitian, mungkin juga dalam pengabdian kepada masyarakat, mungkin juga dalam mengembangkan keilmuan, seminar dan lain-lain. Ini sangat baik sekali, dan saya juga jurnal saya sudah terbit di lupa namanya UIN Sumatera Utara. Mikot, ya, si Mikot juga udah terbit. Diterbitkan di sana saja. Ya, di sana. Alhamdulillah. Jadi ini satu kerjasama yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan banyak tukar menukar informasi, terutama dalam hal kerjasama pengembangan kurikulum, kemudian penelitian, kemudian juga penerbitan jurnal. Insya Allah kita sangat terbuka sekali, dan ini satu hal yang sangat positif. Kaitannya dengan di pasca ini, saya kebetulan baru beberapa bulan menjabat sebagai asisten dokter pasca bidang kerjasama, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tentunya dari saya sangat welcome sekali jika ada hal-hal yang terkait dengan kerjasama, baik itu penelitian maupun juga pengabdian kepada masyarakat, dan mudah-mudahan bisa saling sinergi, kita bisa bekerja sama-sama dan menghasilkan hal-hal yang positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Dari saya mukadimah itu dulu, nanti pasti ada hal-hal yang sifatnya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Dr. Habib yang sudah kami sambutan. Alhamdulillah, Muhammad Hasan tadi sekali
penulis beliau mewakili dari unsur pasca sarjana kaitannya dengan penelitian dan kepada masyarakat agar selain nanti di kemudian hari kalau bisa dilakukan atau diupayakan kerjasama dalam bidang itu kita saling kuat menguatkan. Syukran kepada Ustaz Atif. Kemudian berikutnya